Bentar bro, latar belakang kok naruhnya di pendahuluan? Tapi kan jelas belakang artinya di belakang. Kok ditaruh di pendahuluan? Saya tahu, kita pakai. Bagus loh, murah lagi. Murah banget. Afiliator bukan sih? Jangan bubar dulu. Halo, kelas 11. Kita bertemu lagi dalam obrolan bahasa Indonesia. Saya Justinus Yuli Wibowo, masih bersama Diri saya sendiri. ya. Kita kali ini akan membahas tentang resensi. Bro, resensi itu apa? Resensi itu ulasan tentang penilaian sebuah karya. Resensi itu sendiri aslinya dulu berbentuk tulisan, tapi sekarang kalau kita cari di YouTube ada loh yang buat video resensi. Jadi seiring kemajuan zaman, bentuk resensi bisa macam-macam. Apa saja yang bisa diresensi? Oh, banyak. Pokoknya kalau ada karya sastra dan turunannya, itu pasti bisa diresensi. Misalnya apa coba? Novel. Itu bisa diresensi. Kumpulan cerpen, kumpulan puisi. Ini baru karya sastra ya. Belum turunannya. Film. Kan ada banyak tuh di YouTube resensinya. Bisa banget. Selama karya sebagai objek itu bisa kita kasih nilai, pasti bisa diresensi. Manfaat resensi sebenarnya buat apa sih bro? Jadi pada akhirnya resensi itu nanti akan memberikan rekomendasi kepada para pembacanya. Rekomendasi apa? Ya, rekom apakah karya itu bagus apa enggak. Kalau pembaca resensi udah dapat rekom seperti itu, kan tinggal terserah pembaca mau beli karya itu atau enggak. Tapi ingat, jangan pernah kasih spoiler. Tahu spoiler gak? Iler. Tahu iler? Bukan iler. Spoiler. Spong iler. Bukan. Spoiler. Spong. Spoiler. 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 Nah, hampir benar tuh. Spoiler. Apaan tuh? Spoiler itu bocoran cerita yang menjadi unsur surprise alur ceritanya. Kalau pembaca udah tahu duluan ending cerita, ya buat apa? Jadi gimana biar kita bisa ngasih rekom yang bagus ya, tapi nggak ngasih spoiler? Gimana tuh? Nah, jadi waktu kita buat bagian sinopsis, upayakan sebisa mungkin hanya menceritakan garis besarnya saja. Jangan sampai menyenggol bagian-bagian kunci dari cerita.
apalagi ending ceritanya. Oh gitu. Ya udah. Sekarang kita bahas strukturnya, bro. Oke, struktur resensi. Struktur resensi itu yang pertama adalah judul. Judul itu nama sebuah karya. Jadi, judul di sini adalah judul dari resensinya, bukan judul karya yang diresensi. Ngerti nggak? Gimana? Gini loh. Jadi, kamu misalnya mau meresensi novelnya Andrea Hirata, Ya. yang judulnya Laskar Pelangi. Udah baca belum? Udah. Bagus banget. Sangat menginspirasi. Nah, kamu buat tuh resensinya. Waktu udah jadi, judul resensinya bukan Laskar Pelangi dong, ya kan? Apa kira-kira judulnya? Ayo. Kalau saya kasih judul kira-kira gini. Narasi kehidupan anak-anak Belitung. Bener nggak? Nah, iya. Betul kayak gitu. Jadi ngerti kan? Ngerti dong. Judul karya yang diresensi sama judul resensi beda. Gitu kan? Betul banget. Struktur selanjutnya, bro. Selanjutnya adalah identitas. Kalau buku, identitas buku. Kalau film, identitas film. Tergantung karya yang diresensi itu apa gitu kan. Kalau buku gimana? Kalau buku pasti yang pertama judul buku, ya kan? Yang kedua nama pengarang, yang ketiga nama penerbit, yang keempat tahun terbitnya kapan, yang kelima jumlah halamannya berapa, sama itu harga juga. Kalau ada label harga, masukkan ke identitas. Yang film? Kalau film pastinya judul juga ada, pengarang naskah cerita, sutradara, para pemeran, terus rumah produksinya juga. Bahkan biaya produksinya kan juga bisa diketahui, ya kan? Nah, itu bentuk contoh-contoh identitas di resensi. Oke. Identitas sudah. Selanjutnya adalah paragraf pendahuluan. Biasanya di pendahuluan ini isinya latar belakang. bentar, bro. Bingung Apa? nih. Latar belakang kok naruhnya di pendahuluan? Kok nggak latar depan gitu? Ya juga sih. Tapi kan konsepnya nggak gitu juga. Itu dinamakan latar belakang. Maksudnya bukan di belakang. Tapi kan jelas belakang artinya di belakang. Kok ditaruh di pendahuluan? Nah, ini nih contoh pemahaman setengah-setengah. Gimana? Saya bilang apa? Latar belakang ya. Bukan belakang saja. Ada latarnya. Beda, bro. Belakang sama latar belakang. Kalau belakang itu artinya posisi, letaknya di bagian belakang. Kalau latar belakang itu dua kata membentuk frasa yang mengakibatkan perubahan makna. Tahu frasa enggak? Belum? Nah, kapan-kapan kita buat obrolan lagi, kita bahas frasa. Jadi gini, makna latar belakang itu artinya motivasi atau alasan yang kuat. Jadi dalam pendahuluan resensi ini
penulis memaparkan alasannya mengapa memilih karya itu untuk dibuat resensi. Oke. Jadi latar belakang itu alasan memilih karya yang diresensi. Ya. Oke. Selanjutnya, Sinopsis atau garis besar cerita. Tadi di awal sudah disinggung kan masalah spoiler. Di sinopsis inilah rawan banget spoiler kalau kita nggak hati-hati. Harus hati-hati banget. Sinopsis yang paling bagus itu nggak ngasih spoiler dan bikin pembaca penasaran. Jadi pembaca udah tertarik sama garis besar ceritanya, tapi dia belum tahu bakal kemana ceritanya, ya kan? Penasaran dong. penasaran lah. Masa enggak? Lanjut. Habis sinopsis kita masuk ke inti resensi. Yang dibahas di inti ini adalah penilaian baik atau buruk karya yang tadi dibahas. Apa yang bisa dinilai? Banyak hal, misal yang diresensi itu buku, kita bisa nilai bentuk covernya, kertasnya, hurufnya, bahkan spasinya. Itu baru fisik. Bisa juga kita nilai isinya. Kita bisa nilai gaya bahasanya, alur cerita, bahkan karakter tokoh juga bisa kita nilai. Kalau film, apa yang bisa dinilai? Kalau film, kita bisa nilai dari kualitas gambarnya, aktor, pemeran karakter tokoh, alur cerita, sinematografinya, gitu. Kejam nggak sih bro? Kita ngasih penilaian jelek misalnya ya, sebuah karya sastra yang bikinnya saja pasti capek banget. Ya, mau bagaimana lagi? Namanya juga resensi. Yang penting waktu memberi penilaian harus objektif, apa adanya aja, jangan lebay lah, intinya gitu. Strukturnya apalagi bro? Terakhir nih, struktur yang terakhir, penutup. Apa isinya? Isinya adalah tanggapan atau masukan, rekomendasi lah. Jadi penutup ini kita ngasih saran kepada pembaca, karya ini layak apa enggak, gitu. Oh, saya tahu. Resensi itu intinya gini ya. Kita beli sebuah produk ya, terus kita pakai, kita kasih review, terus kita bilang sama orang lain, saya kemarin pakai produk ini loh, bagus loh, murah lagi, gitu ya. Nah, mirip-mirip tuh, mirip kayak review produk, tapi ini karya sastra gitu. Afiliator bukan sih? Ah, bukan. Afiliator mah nggak ada tanggung jawabnya, cuman bisa bilang murah banget. Bapak bisa aja. Orang yang buat resensi namanya apa? Resensator. Ya, itu. Jadi bisa dong ada kasus resensator bayaran. Maksudnya gini, seorang penulis buku sengaja bayar resensator untuk bikin resensi, jadi hasil rekomendasinya pasti bagus dong, ya enggak? Orang udah dibayar. Bisa aja, ya tergantung resensatornya juga. Mau nggak dia bikin resensi pesanan kayak gitu? Gini loh, kan kalau seorang resensator nantinya punya nama baik karena menulis dengan jujur apa adanya, dia sendiri nanti yang
punya nama bagus, dipercaya orang, resensi yang dia buat. Bandingkan aja, baru mulai bikin resensi, udah dipesen-pesen kayak gitu. Ya sih, mungkin awal-awalnya banyak tuh duitnya, tapi mau sampai kapan dia nulis resensi? Orang nggak percaya lagi. Bener juga. Iya. Namanya juga orang. Sampo. Itu orang aring. Ini orang manusia. Udah. Gitu aja dulu edisi hari ini. Edisi resensi. Berikut ini adalah rekap dari struktur resensi ya. Sampai jumpa. Dah, kita bubar.